Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Andi Nuryani Masiki, calon guru penggerak Angkatan 8, asal sekolah dari TK Ratu Alam Atakai, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi pendidikan guru penggerak, yakni kesimpulan dan refleksi terhadap materi modul 1.1 tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara dalam pemikirannya bahwa pendidikan dan pengajaran sebagai usaha bersama dalam mempersiapkan dan menyediakan kebutuhan hidup manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun berbudaya, sesuai dengan Pancasila dan kearifan lokal, untuk memerdekakan manusia dan segala aspek-aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Dan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. 6 pokok pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Pertama, pendidikan sebagai tuntunan. Dalam konteks sosial budaya, menuntun diwujudkan dalam keteladanan guru dalam proses pendidikan, baik keteladanan sikap, karakter, dan perilaku. Karena anak belajar dari apa yang mereka lihat dan rasakan. Menuntun juga berarti mendidik dan mengajar anak sesuai potensi, minat, dan bakatnya. Kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, karena kedua hal ini tidak dapat dipisahkan dalam diri anak. Seorang anak telah memiliki kodrat alam, potensi, bakat, kemampuan yang unik, berbeda-beda satu sama lain, sehingga guru diharapkan mampu memfasilitasi mereka agar bisa tumbuh maksimal sesuai jenjang usia mereka. Pembelajaran akan menjadi menyenangkan jika dilakukan sesuai kodrat anak, yaitu bermain. Sementara kodrat zaman, bagaimana seorang guru mampu membimbing anak agar siap hidup mandiri dalam zaman yang terus berubah. Ketiga, petani. Guru ibarat petani yang menyiapkan lahan, memupuk, mengairi, dan membersihkan hama agar bibit tumbuh subur, berbunga, kemudian berbuah. Petani dapat mengupayakan tumbuhnya bibit dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak dapat mengubah kodrat bibit menjadi tanaman lain. Demikian pula, guru dapat mengupayakan bertumbuhnya potensi anak dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak dapat mengubah kodrat anak. Keempat, prinsip bukan tabula rasa. Anak lahir bukan kertas kosong yang bisa diisi oleh orang dewasa sesuai kehendaknya. Anak sudah membawa garis-garis dan coretannya masing-masing. Tugas guru adalah menebalkan garis yang tidak baik agar tidak terlihat. Guru menuntun anak agar menampakkan potensinya menjadi nyata, sekaligus meminimalisasi sifat atau tabiat buruknya. Kelima, budi pekerti. Pendidikan itu adalah benih-benih kebudayaan yang dapat mengantarkan murid pada budi pekerti, olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga yang luhur. Dalam budaya Bali dikenal adanya Trihita Kirana, yaitu hubungan yang harmonis. Keenam, berhamba pada anak. Ini berarti pendidikan yang mengutamakan anak, berpusat pada anak, dan memuliakan anak. Pendidikan dilakukan untuk satu-satunya tujuan, yaitu membuat anak menjadi selamat dan bahagia. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak atau murid harus dipandang dengan rasa hormat dan menjadi pusat dalam pembelajaran. Guru dan murid memiliki kedudukan yang sejajar dalam dunia pendidikan. Anak adalah hal yang paling bernilai.
Guru harus menerima macam-macam anak yang berbeda sesuai kodrat dan fitrahnya. Guru diibaratkan sebagai petani harus mampu memfasilitasi tumbuh kembang keanekaragaman tersebut melalui penciptaan ekosistem belajar yang menyenangkan dan selalu dibingkai dalam nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan pertanyaan pemantik dalam koneksi antar materi, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Pertama, saya meyakini dan percaya bahwa niat para murid datang ke sekolah adalah untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Kedua, dalam pembelajaran, saya memandang pentingnya transfer pengetahuan dari guru kepada murid, sehingga saya hanya ingin lebih menuntut murid dapat menyelesaikan tugas yang diberi, tanpa memperhatikan keinginan, bakat, dan minat anak. Ketiga, dalam pembelajaran yang saya lakukan, saya lebih sering menggunakan metode atau strategi yang bagus menurut saya, tetapi tidak pernah memperhatikan kebutuhan murid atau pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Keempat, saya sering menegur dan terkadang sering marah-marah kepada murid ketika mereka tidak mengerjakan tugas yang saya berikan dan ketika murid menghamburkan permainan. Kelima, saya sangat menginginkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, murid harus tertib, duduk yang rapi, diam, dengan pandangan yang terpusat pada gurunya, dengan harapan dapat membuat murid dengan mudah memahami materi-materi yang saya sampaikan. Keenam, fokus kegiatan pembelajaran adalah ketuntasan target kurikulum dalam satu semester, seperti yang tertuang di dalam silabus. Kurikulum merupakan hal yang penting dengan tercapainya standar penilaian tingkat ketercapaian anak dalam pembelajaran. Pertanyaan kedua, hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah terjadinya pola pikir saya terhadap murid dan pembelajarannya. Saya sangat optimis ada mimpi dan cita-cita dalam benak setiap anak saat mendatangi sekolah. Saya percaya murid punya inisiatif belajar meski tidak diperintah oleh guru. Ternyata niat murid ke sekolah tidak sama. Ada yang ingin belajar bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Ada juga yang mereka datang ke sekolah karena rutinitas dan perintah orang tua. Bahkan ada juga hanya sebatas ingin bermain bersama teman sebayanya. Guru harus mengenal keberagaman dari peserta didik, menuntun dan memotivasi murid, menemani perjalanan menuju cita-citanya menjadi manusia yang unggul. Kemudian, murid seharusnya diposisikan sebagai subjek pendidikan yang memegang peranan penting terhadap jalannya pembelajaran. Guru sebagai fasilitator yang mengarahkan murid belajar sesuai potensi, minat, bakat, dan cara belajarnya. Pembelajaran hendaknya dilaksanakan dengan cara among, yakni menuntun potensi anak berdasarkan budaya. Pembelajaran dilaksanakan bukan dengan tuntutan kepada anak, tetapi dengan memberikan kebebasan kepada anak untuk belajar sesuai kebutuhannya, sehingga tercipta kemerdekaan belajar. Ketercapaian kurikulum harus dicapai tanpa membatasi kemerdekaan belajar murid. Sebaiknya kita sebagai guru harus melakukan asesmen diagnosis awal untuk mengetahui kebutuhan murid, profil murid, gaya belajar murid, metode belajar seperti apa yang mereka inginkan, sehingga kita sebagai guru dapat merancang pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan yang dibutuhkan murid. Pembelajaran seharusnya dilaksanakan dengan berbagai cara, model, atau metode, seperti cooperative learning, inquiry, discovery, problem basic learning, maupun project basic learning, serta menggunakan berbagai sumber belajar seperti lingkungan, surat kabar, majalah, narasumber, maupun internet. Proses pembelajaran dilaksanakan untuk mengembangkan semua potensi anak, baik budi pekerti, pikiran, maupun tubuhnya. Kemudian pertanyaan ketiga, apa saja yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal pertama yang saya lakukan adalah berliterasi.
Ibarat seorang petani, maka saya harus berliterasi tentang teknik menanam dan menghasilkan tanaman yang berkualitas. Melalui pendidikan guru penggerak ini, saya akan banyak belajar tentang berbagai teknik pembelajaran yang sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, baik melalui LMS, instruktur, fasilitator, guru pendamping, maupun rekan-rekan calon guru penggerak lainnya. Sebagai pendidik, saya harus bisa menjadi tauladan, bersikap dan mampu memberi semangat, serta memberikan dorongan dalam menanamkan pendidikan karakter, meliputi kedisiplinan dan kerjasama tolong-menolong dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah. Menumbuh kembangkan pendidikan karakter peserta didik dengan pembiasaan seperti mengawali aktivitas pembelajaran dengan berdoa, saling menyayangi, memberikan kata-kata positif untuk teman sekelas, memberikan pujian, menyampaikan permohonan maaf jika melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak disengaja. Dan kemudian membudayakan budaya lokal untuk mentransformasi pendidikan. Demikian kesimpulan dan refleksi saya mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam koneksi antar materi pada modul 1.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.